Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Khairudin. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi evaluasi dan asesmen pembelajaran. Yang pertama ialah evaluasi pembelajaran. Pengertian dari evaluasi ialah secara garis besar dapat dikatakan bahwa evaluasi adalah pemberian nilai terhadap kualitas sesuatu. Evaluasi juga dapat dipandang sebagai proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat keputusan alternatif. Dengan demikian, evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sejauh mana tujuan pengajaran telah dicapai oleh siswa. Kemudian kita masuk kepada prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu komprehensif. Dalam melakukan evaluasi terhadap suatu objek, mengambil seluruh objek sebagai bahan evaluasi. Misalnya jika objek evaluasi itu adalah peserta didik. Yang kedua ialah kontinuitas. Evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental karena pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses yang kontinu. Yang ketiga ialah adil dan objektif. Dalam melaksanakan evaluasi harus berlaku adil tanpa pilih kasih. Dilakukan dengan cara semua peserta didik harus diperlakukan sama tanpa pandang bulu. Yang keempat ialah kooperatif. Dalam kegiatan evaluasi, hendaknya bekerja sama dengan semua pihak, seperti orang tua, sesama guru, kepala sekolah, dan peserta didik itu sendiri. Yang kelima ialah praktis. Memiliki arti mudah digunakan. Kemudian kita masuk kepada pendekatan evaluasi pembelajaran. Yang pertama dari segi komponen pembelajaran. Yang pertama pendekatan tradisional. Pendekatan ini ialah pendekatan yang lebih menekankan pada hasil atau produk peristiwa pembelajaran daripada proses pembelajaran itu sendiri. Yang kedua ialah pendekatan sistem. Sistem adalah totalitas dari berbagai komponen yang saling berhubungan dan ketergantungan. Jika pendekatan sistem dikaitkan dengan evaluasi, maka pembahasan lebih difokuskan pada komponen evaluasi. Kemudian pendekatan berdasarkan cara penafsiran hasil evaluasi. Yang pertama ada criterion reference evaluation. Kemudian yang kedua ada norm reference evaluation. Criterion evaluation lebih dikenal dengan penilaian acuan patokan. Dapat digunakan dengan membandingkan hasil yang diperoleh peserta didik dengan sebuah patokan atau kriteria yang secara absolut atau mutlak telah ditetapkan. Yang kedua adalah non-reference evaluation atau penilaian acuan norma. Adalah pendekatan yang membandingkan skor setiap peserta didik dengan teman satu kelasnya yang bersifat relatif. Kemudian masuklah pada asesmen pembelajaran. Secara umum diartikan sebagai proses untuk mendapatkan informasi dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan tentang siswa, baik yang menyangkut kurikulumnya, program belajarnya, iklim sekolah, maupun kebijakan sekolah. Kemudian masuklah kita pada ranah dan jenis evaluasi. Ranah pada evaluasi mencakup ranah kognitif, ranah efektif, dan ranah psikomotor. Ranah kognitif dalam hubungannya dengan satuan pelajaran. Ranah kognitif memegang tempat utama, terutama dalam tujuan pengajaran di SD, SMP, dan SMA. Aspek kognitif dibagi atas 6 jenjang, yaitu aspek pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan penilaian. Kemudian ranah afektif. Secara umum, ranah afektif diartikan sebagai internalisasi sikap yang menuju ke arah pertumbuhan batiniah yang terjadi bila individu menjadi sadar tentang nilai yang diterima dan kemudian mengambil sikap sehingga kemudian menjadi bagian dari dirinya dalam membentuk nilai dan menentukan tingkah lakunya. Kemudian ranah psikomotor. Ranah ini berkaitan dengan gerakan tubuh atau bagian-bagiannya, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Perubahan pola gerakan memakan waktu sekurangnya 30 menit. Kata operasional untuk aspek psikomotor harus menunjuk pada aktualisasi kata-kata yang dapat diamati. Kemudian masuklah pada jenis-jenis evaluasi. Yang pertama evaluasi formatif, kemudian ada evaluasi sumatif, evaluasi diagnostik,
evaluasi penempatan, dan evaluasi seleksi. Evaluasi formatif yakni penilaian yang dilaksanakan pada setiap akhir pokok bahasan. Tujuannya untuk mengetahui tingkat penugasan siswa terhadap pokok bahasan tertentu. Evaluasi sumatif yaitu penilaian yang dilakukan pada akhir satuan program tertentu, seperti semester atau tahun ajaran. Tujuannya untuk melihat prestasi yang dicapai peserta didik selama satu program, yang secara lebih khusus hasilnya akan merupakan nilai yang tertulis dalam raport dan penentuan penilaian kelas. Yang ketiga ialah evaluasi diagnostik, yaitu penilaian yang dilakukan untuk melihat kelemahan siswa dan faktor yang diduga menjadi penyebabnya. Dilakukan untuk keperluan pemberian bimbingan belajar dan pengajaran remedial, sehingga aspek yang dinilai meliputi kemampuan belajar, aspek-aspek yang melatar belakangi kesulitan belajar yang dialami anak, serta berbagai kondisi khusus siswa. Kemudian, evaluasi penempatan, yaitu penilaian yang ditujukan untuk menempatkan siswa sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Misalnya dalam pemilihan jurusan atau menempatkan anak pada kerja kelompok dan pemilihan kegiatan tambahan. Kemudian, evaluasi seleksi, yakni penilaian yang ditujukan untuk menyaring atau memilih orang yang paling tepat pada kedudukan atau posisi tertentu. Baiklah, mungkin cukup sekian untuk penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.